Si Horsdolo yang melihat simbol 6 garis hitam segitiga yang ada di dahi Mubai, lantas mengatakan kepada Mubai untuk mengurungkan saja niatnya sebelum memulai ujian Sigot. Karena bila tidak berhasil bertahan dalam ujian Sigot, maka terkadang hasilnya bisa membawa kematian. Perkataan si Horsdolo ini bukanlah tanpa alasan. Si Horsdolo mengatakan kalau ujian Sigot hampir membuatnya kehilangan nyawanya saat melindungi hewan-hewan yang ada di laut dari serangan roh besar iblis putih yang sangat kuat. Mendengar cerita si Horsdolo, Moses Shrek pun terdiam. Zuking tiba-tiba maju. Zuking mengatakan kepada si Horsdolo untuk segera memberikannya juga ujian Sigot kepadanya. Mendengar permintaan Zuking, si Horsdolo nampak terkejut. Tidak habis pikir ia sama cewek bohai yang ada di depannya ini. Saat si Horsdolo menanyakan kepada Zuking apakah ia yakin, Zuking kemudian memberikan jawaban yang menohok. Zuking mengatakan kalau perjalanannya ke Pulau Sigot justru akan sia-sia bila ujian Sigot hanya sebatas kentangan saja. Mendengar perkataan Zuking yang benar-benar sesuatu ini, si Horsdolo nampak terperanjat. Tanpa banyak basa-basi lagi, si Horsdolo melayani permintaan Zuking. Saat si Horsdolo menggerakkan tangannya, pilar kuda laut lagi-lagi kembali memancarkan cahaya kebiruan laut. Cahaya biru itu kemudian menyelimuti Zuking. Sama seperti halnya Mubai, cahaya biru perlahan-lahan mulai berubah warnanya. Dari biru menjadi putih, putih menjadi kuning, kemudian berubah menjadi ungu, dan terakhir menjadi hitam. 5 simbol garis hitam tiba-tiba muncul di depan Zuking dan langsung melesat masuk ke dahinya. Dari dahi Zuking langsung muncul simbol 5 garis hitam segitiga. Sama seperti Mubai, Zuking langsung duduk bersila untuk menyelami hal misterius yang sedang masuk ke benaknya. Peserta berikutnya yang maju adalah Oscar. Si Horsdolo yang awalnya tampak meremehkan Oscar yang karena martial soul-nya hanya berupa tipe spirit makanan, tiba-tiba menjadi terkejut saat simbol 6 garis yang sama seperti Mubai masuk ke dahinya. Di saat si Horsdolo yang masih tidak mempercayai kalau seorang spirit makanan juga mendapati simbol 6 garis hitam, tiba-tiba Rongrong maju menghampiri si Horsdolo. Sama seperti Zuking, ia pun lantas meminta si Horsdolo untuk segera memulainya. Cahaya kebiruan mulai menyelimuti Rongrong. Perlahan-lahan cahaya biru itu mulai berubah warnanya. Biru menjadi putih, kemudian menjadi kuning, kuning menjadi ungu, kemudian berubah lagi menjadi hitam. Namun di saat garis berwarna hitam yang juga muncul di pilar memancarkan cahaya aneh dan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, raut muka si Horsdolo tampak menegang. Di saat garis hitam menanjak naik mendekati puncak pilar, cahaya kemerahan tiba-tiba muncul. Cahaya merah itu terus melesat naik sampai menembus ke langit dan membuat orang sekitar pulau menoleh melihat cahaya merah itu. Bahkan kejadian ini membuat 6 dolo penguasa pilar lainnya membuka mata mereka. Hampir secara bersamaan mereka berdiri dan menyuarakan pikiran mereka melihat kemunculan cahaya merah itu. Cahaya garis merah itu kemudian muncul di depan Rongrong dan langsung melesat masuk ke dahinya membentuk segitiga merah terpadu. Sikap si Horsdolo seketika langsung berubah. Simbol merah segitiga yang ada di dahi Rongrong membuatnya menaruh hormat kepada Rongrong. Ia mengatakan kepada Rongrong untuk tidak segan-segan bila ia membutuhkan sesuatu. Oscar yang melihat Rongrong mendapati simbol merah itu tampak merasa cemberut. Melihat Oscar yang cemberut, Rongrong pun cekikikan. Oscar mengatakan kalau ia menginginkan juga ujian garis merah itu. Namun si Horsdolo mengatakan itu tidak mungkin. Lord Sigot tidak mungkin salah. Yang maju berikutnya adalah Bai Zhenxiang. Cahaya biru mulai menyelimutinya. Warna biru perlahan mulai berubah. Dari biru menjadi putih, kemudian berakhir menjadi kuning dan mentok. Satu cahaya kuning tiba-tiba muncul di depan Bai Zhenxiang dan masuk ke dahinya membentuk simbol lingkaran berwarna kuning. Bai Zhenxiang tampak kecewa melihat kejadian ini. Jangankan level berwarna hitam, bahkan yang berwarna ungu pun tidak dia dapatkan. Ia merasa kemampuannya benar-benar jauh dibandingkan yang lainnya. Bai Zhenxiang lantas bertanya kepada si Horsdolo apa konsekuensinya bila ia tidak melakukan ujian ini. Si Horsdolo tampak sedikit heran dengan pertanyaan Bai Zhenxiang ini. Namun si Horsdolo mengatakan bila ia tidak berhasil melewati ujian dalam 1 bulan ini, maka ia harus meninggalkan Pulau Sigot dan tidak kembali lagi. Hanya itu konsekuensinya, kata si Horsdolo. Bai Zhenxiang tampak merenung sejenak. Setelah merenung, Bai Zhenxiang tiba-tiba memanggil Ma Hongjun.
Ma Hongjun tampak terkejut saat Bai Zhenxiang memanggilnya. Ma Hongjun dengan sedikit agak canggung kemudian berjalan mendekati Bai Zhenxiang. Saat si gendut yang sudah di depan Bai Zhenxiang hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba Bai Zhenxiang memeluk Ma Hongjun dan menciuminya. Bibir Bai Zhenxiang tampak menempel pada muka si gendut. Ma Hongjun tampak menjadi kaku. Saking kakunya, Ma Hongjun lupa untuk balas memeluknya. Ma Hongjun hanya diam menikmati ciuman itu. Setelah ciuman itu selesai, simbol kuning yang ada di dahi Bai Zhenxiang tampak menghilang dan melesat keluar. Di saat yang sama, Bai Zhenxiang mengatakan kalau kemampuannya telah naik 1 peringkat. Mendengar Bai Zhenxiang naik 1 peringkat, monster Shrek tampak terkejut. Bila Bai Zhenxiang bisa naik 1 peringkat hanya dengan lulus 1 kali ujian kuning, lantas bagaimana dengan mereka bila lulus dengan 6 garis hitam itu? Berapa peringkat mereka akan naik, pikir Ma Hongjun. Tang San bersama rombongan yang sejak tadi merasa heran lantas bertanya kepada Bai Zhenxiang apakah mencium si gendut itu adalah ujiannya. Dengan malu-malu, Bai Zhenxiang pun mengangguk. Peserta selanjutnya adalah Ma Hongjun. Sama seperti Mubai dan Oscar, simbol 2 segitiga dengan 6 garis hitam muncul di dahi Ma Hongjun. Tibalah giliran Tang San. Setelah Xiao dipegang oleh Rongrong, Tang San melangkah maju ke arah si Hosdolo. Cahaya biru mulai menyelimuti Tang San. Anehnya, cahaya biru yang menyelimuti Tang San semakin berkilau dan belum berubah warnanya. Si Hosdolo nampak terkejut dengan cahaya biru yang semakin berkilau itu. Tiba-tiba, cahaya biru terbelah menjadi 2. Satu cahaya biru tiba-tiba menyelimuti Xiao. Cahaya biru itu kemudian menarik Xiao ke sisi Tang San. Cahaya biru yang menyelimuti Xiao mulai berubah. Biru menjadi putih, kemudian menjadi kuning, berubah lagi menjadi ungu, kemudian menjadi hitam. Saat melihat cahaya hitam belum juga berhenti berubah, si Hosdolo dan rombongan langsung merasa tegang. Apakah cahaya merah akan muncul lagi, pikir mereka. Seketika itu juga cahaya kemerahan muncul dari pilar dan langsung melesat ke langit. Cahaya merah itu kemudian muncul di depan Xiao dan masuk ke dahinya membentuk simbol merah segitiga seperti halnya Rongrong. Di sisi lain, cahaya biru yang menyelimuti Tang San mulai berubah warnanya. 4 warna biru, putih, kuning, dan ungu tampak muncul bersamaan disertai cahaya yang berkilau. 4 gabungan warna ini kemudian berubah menjadi hitam. Di pilar kuda laut, cahaya hitam semakin berkilau dan terus menanjak naik dan akhirnya berubah menjadi cahaya kemerahan. Cahaya kemerahan yang tampak menyelimuti pilar kuda laut ini kemudian melesat ke langit. Di saat bersamaan, ke-6 pilar yang lain juga menembakkan cahayanya ke langit dan kemudian menyatu. Pulau Sigot tampak bergetar. Ke-6 cahaya yang menyatu ini kemudian berubah warna menjadi cahaya keemasan. Si Hosdolo dan rombongan Shrek tampak tercengang dengan kemunculan cahaya keemasan ini. Cahaya keemasan ini tampak menutupi area Pulau Sigot dan menyelubungi rombongan Shrek maupun si Hosdolo yang ada di sana. Cahaya emas ini kemudian meluncur ke arah Tang San, muncul di depannya dan melesat masuk ke dahinya. Saat memasuki dahinya, Tang San langsung merasakan kalau saat ini benaknya tengah diisi dengan berbagai macam skill misterius. Di saat bersamaan, Tang San juga merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Cahaya emas di dahi Tang San tiba-tiba menjadi semakin berkilau. Di saat bersamaan muncul sebuah simbol di dahi Tang San. Simbol itu berlambang Trisula emas. Tang San kemudian menanyakan arti dari simbol lambang Trisula emas ini kepada si Hosdolo. Saat melihat kalau di dahi Tang San benar-benar lambang Trisula emas, si Hosdolo nampak tercengang. Si Hosdolo mengatakan kalau Tang San mendapati ujian peringkat 9 tertinggi dari Sigot. Namun si Hosdolo tampak tidak tahu secara detailnya. Tang San kemudian menanyakan perihal Xiao yang juga menerima cahaya merah tanpa kondisi jiwa kepada si Hosdolo. Si Hosdolo mengatakan kalau Xiao akan menyertai Tang San di setiap ujiannya. Rongrong yang melihat lambang Trisula di dahi Tang San tidak dapat menyembunyikan perasaannya lagi. Rongrong lantas mengatakan kalau lambang milik Tang San sangat berbeda. Saat Tang San bertanya kepada Rongrong seperti apakah simbol di dahinya, Rongrong mengatakan kalau di dahinya berlambang Trisula emas dan sangat memukau. Mendengar kata Rongrong ini, Tang San menjadi penasaran dan hendak kembali bertanya kepada si Hosdolo. Saat si Hosdolo ingin berbicara, tiba-tiba satu suara muncul dan bergema. Satu sosok samar yang diselimuti cahaya merah muncul di hadapan mereka. Sosok dengan gaun merah bermata biru dengan rambut birunya yang panjang ini membuatnya tampak lebih cantik dari Bibi Dong. Semampai, seksi, bohai nan aduhai.
Saat melihat sosok itu, si Hosdolo tampak membungkuk hormat. Sosok keindahan itu kemudian menatap lambang trisula emas yang ada di dahi Tangsan, dan kemudian beralih menatap Tangsan. Setelah menatap Tangsan, sosok keindahan itu lantas bertanya kepada Tangsan perihal dirinya. Tangsan yang masih tercengang dengan sosok keindahan ini tiba-tiba teringat kata-kata pamannya Tang Xiao. Sebelumnya, Tang Xiao pernah menceritakan kepada Tangsan kalau dirinya dan ayahnya Tang Hao pernah diminta oleh kakek buyut Tangsan yang bernama Tang Chen untuk pergi ke Pulau Sigot untuk mengirimi surat kepada Feng Hao Dolo, penguasa Pulau Sigot. Tangsan lantas segera tahu kalau sosok keindahan yang ada di depannya ini adalah Feng Hao Dolo Bo Saisi. Sambil membungkuk hormat, Tangsan kemudian menjawab pertanyaan Sigot Dolo Bo Saisi. Tangsan mengatakan kalau kakek buyutnya adalah bernama Tang Chen. Mendengar nama Tang Chen, Dolo Bo Saisi tampak terkejut. Entah mengapa setelah mendengar nama Tang Chen, sesuatu tampak langsung bergejolak di hatinya. Dolo Bo Saisi kemudian menoleh ke arah si Hosdolo dan mengatakan kepadanya bahwa mulai hari ini juga Tangsan dan rombongan sek lainnya adalah tamu istimewa Sigot. Dolo Bo Saisi lantas meminta si Hosdolo untuk melayani rombongan sek dan membiarkan mereka tinggal di kota kuda laut. Dolo Bo Saisi juga memerintahkan si Hosdolo untuk segera memanggil ke-6 Dolo lainnya dan menemuinya di kuil Sigot. Si Hosdolo pun membungkuk hormat dan mengangguk. Tatapan Dolo Bo Saisi kembali ke Tangsan. Ia mengatakan kepada Tangsan kalau ujian ke-9 Tangsan nantinya hanya berselang waktu 1 tahun. Tangsan lantas menanyakan bagaimana bila dalam waktu 1 tahun itu ia gagal. Bo Saisi kemudian menatap Tangsan dengan tajam dan mengatakan kepada Tangsan untuk tidak pesimis. Namun Bo Saisi mengatakan bila Tangsan gagal, maka konsekuensinya akan sangat besar. Setelah mengatakan itu, Bo Saisi pun menghilang. Suara si Hosdolo tiba-tiba memecahkan suasana yang sedang tegang. Dengan sikapnya yang kali ini jauh lebih santun, ia meminta kepada rombongan Shrek untuk mengikutinya. Saat si Hosdolo menggerakkan tangannya, tiba-tiba air kolam bergejolak dan kemudian tampak membentuk satu jalan seperti jembatan. Setelah melalui jembatan itu, rombongan dengan cepat tiba di pantai. Saat tiba di pantai, tampak sekelompok pengawal berjubah kuning telah bersiap untuk menyambut mereka. Saat perjalanan, si Hosdolo mengatakan kalau tiap satu ujian Sigot mempunyai batas 1 tahun. Bila mereka berhasil di ujian pertama, maka akan muncul notifikasi di benak mereka perihal ujian kedua dan seterusnya. Si Hosdolo juga mengatakan kepada rombongan untuk tidak menyembunyikan simbol yang ada di dahi mereka selama di Pulau Sigot, karena itu akan menjadi identitas mereka selama di pulau itu. Beberapa saat kemudian, rombongan tiba di alun-alun kota. Kolam air dengan pilar kuda laut yang besar adalah ciri khas kota kecil ini. Si Hosdolo mengatakan kalau kota kuda laut adalah salah satu dari ke-7 kota yang ada di Pulau Sigot. Ada sekitar 1.000 orang yang setia kepada Sigot tinggal di kota kuda laut ini. 500 di antaranya adalah merupakan Spirit Master. Tak berapa lama kemudian, rombongan sampai di pusat kota. Di depan mereka tampak pintu gerbang yang besar lengkap dengan 4 pengawal penjaganya. Saat melihat si Hosdolo, 4 penjaga itu langsung membuka gerbang dan membungkuk hormat. Kehadiran monster Shrek tampaknya mengundang perhatian orang sekitar. Mata mereka tampak tertuju pada simbol yang ada di dahi mereka. Rombongan kemudian menuju ke penginapan. Setelah mengatur ruangan rombongan Shrek, si Hosdolo kemudian menghilang. Sepergian si Hosdolo, si gendut tampak menghela napas panjang di sofa yang empuk. Si gendut tidak mengira situasinya bisa seaman dan selancar ini, bahkan mendapat servis yang bagus pula. Tangsan mengatakan kalau ini baru permulaan. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana lulus ujian itu. Tangsan lantas menanyakan kepada Mubai apa tes pertamanya. Mubai mengatakan kalau tes pertamanya adalah menahan cahaya Sigot sampai berhasil mencapai tangga yang ke-108 menuju inti terlarang Pulau Sigot. Zuking, Oscar Rongrong, dan si gendut Ma Hongjun juga mengatakan hal yang serupa. Rombongan kemudian menatap Tangsan dan bertanya apakah ujiannya. Tangsan mengatakan kalau ujiannya juga sama dengan mereka, namun ada yang berbeda. Tangsan harus menahan cahaya Sigot hingga 2 kali lipat. Selain itu, ia juga harus mencapai tangga hingga yang ke-330. Tangsan kemudian menebak kalau ujian pertama mereka ini kemungkinan akan bisa membangkitkan semua potensi yang ada di diri mereka, namun hanya bila mereka berhasil melewatinya. Mendengar perkataan Tangsan, semua orang pun tampak menjadi semangat. Tangsan kemudian menoleh ke Bai Zhenxiang yang masih tampak memikirkan kejadian yang tadi.
Tang San meminta Chen Xiang untuk ikut serta. Chen Xiang pun mengganggu. Saat rombongan asik berbincang, seorang Spirit Master datang mengatakan kalau makan siang telah tersedia. Sajian lengkap menu seafood tampaknya menjadi hidangan lezat siang itu. Selesai mengisi perut, rombongan langsung beristirahat. Di dalam kamar, tampak Tang San mencemaskan Xiaowu. Ia tidak mengira Xiaowu juga akan ikut menemaninya menyelesaikan 9 ujian Sigot. Jika ujian pertama ini adalah bertarung, mungkin ia masih bisa melindungi Xiaowu. Namun ujian kali ini adalah menahan tekanan cahaya Sigot. Bagaimana Xiaowu akan melewatinya, pikir Tang San. Selama di kamar, Tang San terus memeluk Xiaowu dan memikirkan cara agar ia bisa terus melindungi Xiaowu. Keesokan harinya, rombongan langsung menuju ke tempat terlarang Pulau Sigot dengan diantar oleh seorang pengawal. Pengawal yang berbaju ungu itu mengatakan kalau pulau terlarang Sigot tidaklah dekat. Untuk itu, ia menyarankan agar semua orang melepaskan semangat mereka. Selesai berbicara, pengawal itu melepaskan spiritnya. 7 cincin langsung muncul. Monster Shrek juga melepaskan spirit mereka masing-masing. Awalnya, pengawal yang mengira Monster Shrek akan ketinggalan di belakangnya merasa terkejut saat melihat Monster Shrek tiba-tiba telah berada di belakangnya. Beberapa saat kemudian, rombongan sampai di tempat tujuan. Di depan mereka tampak sebuah pulau kecil yang menjulang tinggi dengan sebuah bangunan hall kecil di atasnya. Pulau kecil yang dikelilingi lautan secara melingkar itu tampak diselubungi oleh suatu cahaya. Saat rombongan melihat dengan lebih jeli, tampak sebuah tangga panjang yang menjulang hingga sampai ke puncak hall. Setelah Tang San mengatakan kepada pengawal itu untuk tidak menunggu mereka, rombongan bergegas menuju ke tempat itu. Tang San sambil merangkul Xiaowu langsung melesat ke udara menyeberangi laut menuju TKP. Disusul Ma Hongjun dan Bai Zhenxiang. Sedang Oscar, Rongrong, Mubai, dan Zuking menyusul setelah memakan sosis terbang Oscar. Saat rombongan Shrek terbang, tampak cahaya redup menyelimuti tubuh mereka, kecuali Bai Zhenxiang. Mubai, Zuking, Oscar, dan Ma Hongjun diselimuti cahaya hitam. Rongrong dan Xiaowu dengan cahaya merah, sedang Tang San berwarna kuning. Pengawal Sigot yang melihat Bai Zhenxiang tidak terselimuti cahaya tampak terkejut. Ia lupa mengatakan kepada rombongan kalau hanya mereka yang memiliki simbol di dahinya dapat masuk ke tempat itu. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Tiba-tiba sesosok ikan besar melesat dari dalam air dan langsung mengejar Bai Zhenxiang. Melihat Bai Zhenxiang yang agak jauh di depan, Tang San langsung berteleportasi menyusulnya. Jaring laba-laba langsung diluncurkan Tang San. Saat melihat jaring laba-laba, ikan itu berbalik arah, menghindari jaring itu dan kemudian kembali ke air. Tang San kemudian mengatakan kepada Bai Zhenxiang untuk tidak terlalu jauh dengan mereka. Dengan begitu, tubuh Bai Zhenxiang akan diselimuti cahaya mereka. Hewan laut hanya akan menyerang mereka yang tidak terselubungi cahaya Sigot, kata Tang San. Beberapa saat kemudian, tampaklah gunung yang menjulang tinggi di depan mereka. Dan akhirnya rombongan pun mendarat di kaki gunung itu. Sebuah tangga yang menjulang tinggi dan tampak terselubungi cahaya membuat rombongan tertegun. Di saat bersamaan, rombongan merasakan adanya tekanan di dekat jalan masuk tangga itu. Tang San kemudian mengajak Mubai untuk maju terlebih dahulu. Keduanya pun langsung melesat ke arah tangga itu. Namun saat akan menggapai tangga itu, keduanya tampak berbenturan dengan cahaya yang menyelimuti tangga itu. Tang San dan Mubai langsung terpental ke belakang. Tang San kemudian mengatakan kepada Mubai untuk mencobanya dengan auman tigernya. Auman tiger diluncurkan Mubai. Namun saat berbenturan dengan cahaya itu, tiba-tiba cahaya yang tampak seperti perisai itu memantulkan serangan Mubai dan berbalik ke arah Mubai. Tang San kemudian menangkis serangan itu. Tang San lantas mengatakan kepada rombongan kalau mereka tidak bisa masuk dengan cara menghancurkan penghalang itu. Saat penghalang itu diserang, maka dia akan memantulkan serangan. Satu-satunya cara untuk menerobos tempat itu adalah dengan menggunakan kekuatan mereka, kata Tang San. Tang San kemudian berjalan ke arah tangga itu disusul Mubai. Saat Tang San mencoba memasukkan kakinya menerobos cahaya itu, Tang San langsung merasakan tekanan yang kuat mendorong kembali kakinya. Setelah mencoba lebih kuat, Tang San akhirnya berhasil naik di tangga pertama. Namun di tangga pertama, Tang San langsung merasakan semacam tekanan hebat seperti gravitasi langsung menekan tubuhnya. Tang San terus bergerak maju dan akhirnya berhasil mencapai tangga kedua. Namun ketika berada di tangga kedua, Tang San langsung merasakan tekanan yang lebih hebat. Di saat bersamaan, Mubai juga mencapai tangga kedua dan merasakan tekanan yang sama. Keduanya terus maju dan akhirnya mencapai tangga ke-20. Saat berada di tangga 20, keduanya merasakan tekanan semakin hebat. Mubai melepaskan spirit kelimanya.
Sesosok macan besar muncul di belakangnya. Mubai bergegas maju meninggalkan Tangsan yang masih belum melepaskan spiritnya. Saat berada di tangga ke-37, Mubai mulai merasakan lemas. Namun Mubai tetap ngotot maju. Saat berada di tangga 38, Mubai mulai kehilangan tenaganya. Tekanan besar membuat Mubai melayang dan kemudian terlempar keluar dari tangga. Melihat Mubai terlempar keluar, rombongan tampak terkejut. Rombongan kemudian menatap Tangsan. Tangga ke-39 akhirnya dicapai Tangsan. Namun saat berada di tangga ke-40, Tangsan merasakan tekanan yang hebat. Kaki laba-laba langsung diluncurkan Tangsan dan langsung menopang tubuhnya. Saat mencapai tangga yang ke-45, Tangsan merasakan kalau kakinya mulai goyah. Rahna rumput biru langsung diluncurkan Tangsan dan langsung membawanya ke tangga 48. Dan akhirnya mencapai tangga 50. Ketika tekanan kembali melanda di tangga 50 ini, Domain Dead God langsung diluncurkan Tangsan dan akhirnya mencapai tangga 55. Tekanan yang hebat kembali melanda. Tangsan mulai kehabisan tenaganya. Teleportasi dan tubuh emasnya tidak bisa diluncurkan. Kaki laba-laba mulai bergetar. Tangsan sudah benar-benar kehabisan pelor. Secara perlahan-lahan, Tangsan terus terdorong ke belakang dan akhirnya kembali menginjakan kakinya ke tanah. Tangsan langsung berkultivasi memulihkan staminanya. Rombongan yang melihat Mubai dan Tangsan terdorong kembali menjadi penasaran. Mereka pun kemudian mencobanya. Tidak terasa, rombongan telah berada di tempat ini selama 30 hari. Selama 30 hari itu, yang belum mencoba adalah Bai Xinxiang. Tangsan kemudian mengatakan kepada Bai Xinxiang untuk mencobanya juga. Xinxiang yang awalnya ragu akhirnya mencobanya juga. Di saat itu juga, Tangsan memutuskan untuk memanggil jiwa Xiaowu. Rahna rumput biru diluncurkan Tangsan. Tulang roh lengan kiri Tangsan tampak bercahaya. Di saat itu juga, jiwa Xiaowu muncul dan menyatu dengan tubuhnya. Saat Xiaowu bangun, Tangsan lantas mengatakan kalau mereka telah sampai di Pulau Shigot. Bukannya jawaban, Tangsan malah merasakan perubahan sikap Xiaowu yang aneh. Dengan muka yang tampak marah, Xiaowu melepas tangan Tangsan. Dengan mengabaikan Tangsan, Xiaowu langsung bergegas menuju ke arah tangga. Saat melihat Xiaowu mulai memapaki tangga, Tangsan langsung menyusulnya. Ketika berada di dekat Xiaowu, Tangsan pun menanyakan apa yang terjadi, kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Xiaowu lagi-lagi tidak menghiraukan Tangsan. Dengan mukanya yang cemberut, Xiaowu terus melangkah. Tangsan tampak menjadi bingung dengan sikap Xiaowu ini. Tangsan juga tampak terkejut melihat Xiaowu yang terus melangkah seolah-olah Xiaowu tidak merasakan lelah. Xiaowu akhirnya mencapai tangga 20, menyusul Bai Xinxiang yang tampak kelelahan di tangga 14. Bai Xinxiang akhirnya mencapai tangga 15. Saat Tangsan melewati Bai Xinxiang, Tangsan mengatakan padanya untuk istirahat bila kelelahan. Sementara Tangsan yang mengejar Xiaowu, tampaknya Xinxiang merasakan usahanya tidak sia-sia. Saat mencapai tangga 15, Bai Xinxiang merasakan spiritnya naik satu peringkat lagi menjadi level 46. Melihat Xiaowu yang semakin cepat bukannya melambat, Tangsan tampak terkejut. Rahna rumput biru dan Domain Dead God langsung diluncurkan Tangsan menyusul Xiaowu. Melihat Xiaowu mencapai tangga 37, Tangsan pun kaget. Apakah Xiaowu akan melampaui Mubai, pikir Tangsan. Di saat itu Mubai mencapai tangga 38 namun ia terlempar. Ketika Xiaowu mencapai tangga 40, Tangsan pun terkejut. Tangsan tak mengira kalau Xiaowu mampu melampaui Mubai. Tangsan lantas berpikir apakah kekuatan Xiaowu ada kaitannya dengan tanaman ajaib yang telah dimakannya. Ginseng kristal darah naga dan rumput kemerahan patah hati mungkin itu yang telah menguatkan Xiaowu, pikir Tangsan. Tangsan menjadi semangat dan kembali menyusul Xiaowu. Saat mencapai tangga 50, Xiaowu tampak mulai tersendat. Secara perlahan, Xiaowu mulai terdorong ke belakang. Tangsan yang di belakang Xiaowu terus mengawasinya. Xiaowu akhirnya kembali turun dan menginjak kaki gunung dengan Tangsan yang tetap menemaninya. Tangsan lantas menanyakan keadaan Xiaowu. Xiaowu mengatakan kalau ia baik-baik saja. Tangsan yang masih cemas akan keadaan Xiaowu lantas meminta Xiaowu untuk segera kembali ke tulang rohnya dan berkultivasi. Tangsan tidak ingin bila jiwa Xiaowu berlama-lama di luar yang akan membuat jiwanya terluka. Namun entah mengapa, Xiaowu tiba-tiba kembali menjadi marah. Xiaowu ngegas mengatakan memangnya mengapa bila jiwanya terluka. Apakah Tangsan akan peduli padanya?
Melihat Xiao yang marah, Tang San tampak kaget dan kebingungan. Belum pernah Tang San melihat Xiao semarah ini. Di saat Tang San bingung, Xiao kembali memarahinya. Namun kali ini ada semacam kode di balik kemarahan itu. Xiao mengatakan bila Tang San kembali memblokir jiwanya untuk tidak muncul saat Tang San menghadapi bahaya, maka Xiao tidak akan lagi peduli padanya. Mendengar kata-kata ini, Tang San pun lantas mengerti. Saat pertarungan waktu itu melawan paus setan laut dalam, nyawa Tang San dan lainnya berada di ambang bahaya. Tang San yang tidak ingin Xiao dan lainnya berada dalam bahaya, berniat untuk mengorbankan nyawanya. Saat itulah Tang San memblokir jiwa Xiao agar jiwanya tidak keluar dan membantunya. Itulah sebabnya Xiao menjadi marah. Menyadari hal itu, Tang San pun merasa lega. Namun tanpa disadarinya, tiba-tiba Xiao maju ke depan dan menggigit tangannya. Tang San pun langsung meringis kesakitan. Setelah menggigit Tang San, Xiao tampaknya merasa puas. Ekspresi Xiao kembali menjadi mesra. Xiao kemudian mengatakan kepada Tang San untuk tidak lagi melakukannya. Xiao juga berkata kepada Tang San untuk selalu berdua saat akan menerobos tangga itu lagi. Xiao kemudian kembali ke tubuh Tang San. Oke, sampai sini dulu guys. Di episode selanjutnya, Tang San akan mendapatkan cincin merah 100.000 tahun untuk yang kedua kalinya. Saat Tang San mendapatkan cincin ketujuhnya ini, akhirnya Tang San memasuki babak baru kekuatannya. Avatar roh Tang San muncul. Nah, bagaimana kisahnya Tang San bisa mendapatkan cincin merah 100.000 tahun itu, dan seperti apakah kemampuan avatar Tang San? Nantikan di episode selanjutnya guys. Buat yang belum subscribe, di-subscribe aja ya guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, Mimin doakan mudahan dilancarkan rezekinya. Bye-bye and see you!